Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembahasan kali ini, edisi khusus ya. Jadi beberapa waktu sekali ada edisi, saya membuat edisi khusus. Sebelum kita memulainya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel ini. Semoga teman-teman dilimpahi kesehatan, dan juga saya ucapkan selamat datang. Semoga mendapatkan manfaat dan terhibur. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita atau apapun yang saya bagikan. Kali ini kita akan membahas sedikit saja mengenai Imam Mahdi, karena sebelumnya saya sudah terlanjur membahas tentang Dajjal ya, karena Dajjal ini nanti yang Dajjal utamanya, yang Dajjal terakhirnya keluar itu nanti bersamaan dengan Imam Mahdi. Nah, apakah ada hubungannya juga dengan Taliban? Nanti bisa disimpulkan sendiri ya. Jadi poin utama dengan kedatangan Al-Mahdi itu adalah peperangan dan kekacauan, munculnya kekuatan Bani Kalb di Timur Tengah. Bersama dengan itu juga munculnya Panji Hitam dari timur. Ada kekacauan di semenanjung Arabia, di mana peperangan dan kekacauan Timur Tengah ini ketika itu mencapai Saudi Arabia dan bahkan mencapai kota Madinah, di mana kota Madinah ketika itu akan ditinggalkan penduduknya. Di saat bersamaan terjadi pembukaan peperangan di tempat lainnya, dan akan dibaiatnya seorang Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis dari Sahih Bukhari ya, aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Tabuk. Saat itu beliau berada di kemah yang terbuat dari kulit. Beliau bersabda, hitunglah 6 hal yang ada menjelang hari kiamat: kematianku, kemudian pembebasan Baitul Maqdis, kemudian kematian massal yang menimpa kalian bagaikan penyakit yang menimpa kambing, lalu kambing itu mati mendadak. Selanjutnya dilimpahkannya harta sehingga seseorang walaupun telah diberi 100 dinar dia tetap saja marah. Kemudian suatu fitnah yang tidak tersisa satu rumah pun dari kalangan Arab kecuali fitnah itu akan memasukinya. Selanjutnya perjanjian damai atau gencatan senjata yang ada di antara kalian dengan bangsa Romawi atau Bani Asfar. Bani Asfar ini orang-orang Eropa ya. Lantas mereka berkhianat dan mereka datang kepada kalian dengan 80 panji, setiap panji diikuti oleh 12.000 tentara. Ini poin penting. Kematian Rasulullah dalam hadis ini sudah terjadi. Pembebasan Baitul Maqdis dalam hadis ini kemungkinan adalah pembebasan Baitul Maqdis di masa Umar bin Khattab ya. Lalu kematian massal yang menimpa seluruh umat manusia, mungkin ini yang sedang terjadi saat ini, virus corona ya. Lalu dilimpahkannya harta sehingga seseorang walaupun telah diberi 100 dinar dia tetap saja marah. Ini adalah masa di mana Imam Mahdi akan muncul, karena beberapa hadis menunjukkan bahwa ketika itu di masa Imam Mahdi memerintah, harta akan dilimpahkan sangat banyak kepada kaum muslimin,
Lalu fitnah yang tidak tersisa satu rumah pun dari kalangan Arab kecuali fitnah itu akan memasukinya adalah masa Dajjal yang utama, yang terakhir akan keluar. Dan yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah perjanjian damai yang ada di antara kalian dengan bangsa Romawi atau Bani Asfar, adalah perjanjian damai yang terjadi setelah peperangan yang dilakukan Imam Mahdi terhadap Dajjal dan lain sebagainya, dan dia memenangkannya. Akan terjadi perjanjian damai dengan bangsa Eropa atau bangsa dunia ketika itu, di mana akhirnya mereka mengkhianatinya dan mengepung umat Islam yang diikuti oleh 80 negara. Wallahu alam. Ini adalah kejadian-kejadian utama yang berhubungan dengan Imam Mahdi nanti. Imam Mahdi ini akan keluar ketika terjadi pertikaian antara tiga khalifah atau penguasa ya. Jadi hadisnya dari Ibnu Majah ya, dalam kitab Al-Fitan yang disahihkan oleh Al-Bustawi. Sanad dan hadis ini dianggap kuat dan sahih. Akan berperang memperebutkan harta perbendaraan kalian tiga golongan, semuanya anak keturunan khalifah. Jadi ada tiga putra penguasa atau masih keturunan khalifah atau penguasa-penguasa sebelumnya akan memperebutkan perbendaharaan kalian umat Islam. Maksudnya adalah Mekah ya, Baitul Haram, Ka'bah, juga Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Cuman kemungkinan yang dimaksud di sini adalah Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah. Kemudian harta itu tidak akan pernah menjadi milik satu golongan pun di antara mereka. Kemudian muncullah panji-panji hitam dari arah timur, lantas mereka akan memerangi kalian dengan sebuah peperangan yang belum pernah satu kaum pun diperangi seperti itu. Kemudian Rasulullah menceritakan sesuatu yang aku tidak menghafalnya. Lalu beliau bersabda, apabila kalian melihatnya maka baiatlah dia meskipun harus merangkak di atas salju. Panji hitam dari timur itu telah muncul beberapa kali ya. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Mukminin ketika itu, beliau dibunuh, lalu kekuasaannya diambil alih oleh Muawiyah, dan Muawiyah tidak menyerahkannya kepada Hasan atau Husain sesuai perjanjian, tapi kepada anaknya dan seterusnya. Ini terjadi kekacauan cukup besar di kalangan umat Islam. Banyak keturunan Rasulullah yang dibunuh ketika itu seperti yang kita ketahui, dan muncullah golongan-golongan Syiah ketika itu dan golongan-golongan yang ingin menuntut balas terhadap zuriat Rasulullah atau Ahlul Bait ketika itu. Nah, Rasulullah pernah berkata bahwa urusan Ahlul Bait nanti akan dipegang oleh Ibnu Abbas ketika itu. Jadi setelah itu kekuatan Ahlul Bait ini terpusat di Khurasan, di luar dunia Arab ya. Jadi ketika dinasti Bani Umayyah memegang kekuasaan ini, politik dunia Islam ketika itu dipegang dengan sangat kuat oleh orang-orang Arab yang mereka menjadikan mereka superioritas di atas umat muslim lainnya. Nah, ketika itu ada beberapa golongan umat muslim di luar orang-orang Arab yang merasa kecewa. Mereka adalah orang-orang Khurasan. Yang dimaksud dengan orang-orang Khurasan di masa itu yang dijadikan kegubernuran Khurasan adalah wilayah Iran, Afghanistan,
dan negara Tantan lainnya, Uzbekistan, Tajikistan dan lain sebagainya. Nah, mereka ini mendukung gerakan penuntutan balas Ahlul Bait ketika itu, yang kebetulan yang dijadikan pemimpinnya adalah keturunan dari paman Nabi, Ibnu Abbas ya. Dan ketika itu mereka menggunakan simbol serba hitam, memakai jubah hitam dan lain sebagainya, dan akhirnya mereka bisa menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah dan mendirikan Bani Abbasiyah dan menghabisi orang-orang dinasti Bani Umayyah sehabis-habisnya. Nah, sejarah ini akan beruntut ke belakangnya. Jadi rata-rata nanti orang-orang yang tinggal di daerah itu adalah orang-orang yang menentang pemerintahan Islam di pusat, atau mereka ini juga orang-orang yang pendukung Ahlul Bait, atau orang-orang yang di antara mereka banyak yang Syiah ya, di wilayah tersebut dibanding wilayah-wilayah lainnya. Dan dari arah ini jugalah nanti akan keluar Panji Hitam dari timur. Apakah mereka Syiah, apakah mereka Sunni? Yang jelas mereka seharusnya Sunni, karena Syiah pun sebenarnya ada yang Sunni juga. Jadi Syiah itu tidak semuanya yang sesat, ada sebagian golongan, terutama di masa lalu. Kalau masa sekarang Syiah lebih ke arah 12 imam ya. Nah, apakah Taliban yang saat ini nanti adalah termasuk golongan Panji Hitam dari timur? Wallahu alam, karena akan ada kejadian-kejadian yang masih banyak terjadi setelah ini yang akan menjadi cikal bakal munculnya Imam Mahdi, yaitu akan munculnya satu kekuatan di Timur Tengah yang dipimpin oleh Bani Kalb. Bani Kalb itu apa? Jadi ketika masa Rasulullah itu bersabda bahwa yang akan memerangi Imam Mahdi ini adalah Bani Kalb. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dikatakan akan terjadi persengketaan saat kematian seorang khalifah. Lantas keluarlah seorang dari penduduk Madinah berlari menuju Mekah. Maka beberapa orang penduduk Mekah mendatanginya dan mengeluarkannya, namun ia tidak suka. Mereka membaiatnya di antara rukun Ka'bah dan makom Ibrahim. Lalu diberangkatkanlah sekelompok tentara dari Syam untuk mengejarnya. Maka mereka ditelan bumi di daerah Baida antara Mekah dan Madinah. Maka ketika orang-orang melihat hal itu, tokoh-tokoh dari Syam dan orang-orang yang mulia dari Irak mendatanginya. Mereka membaiatnya di antara rukun Ka'bah dan makom Ibrahim. Kemudian datang seorang dari Quraisy, paman-paman dari pihak ibunya adalah Bani Kalb. Ia memberangkatkan satu pasukan untuk menyerang mereka, Al-Mahdi dan yang bersamanya. Namun mereka dapat mengalahkan pasukan dari Bani Kalb ini ya. Itulah pasukan Kalb, dan merugilah orang yang tidak menyaksikan Ghanimah Kalb. Lalu harta dibagi-bagi dan diberlakukanlah sunnah Nabi mereka Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia Al-Mahdi akan menyiarkan Islam ke seluruh penjuru bumi. Ia akan menetap selama 7 tahun lalu meninggal, dan ia pun disalati oleh kaum muslimin. Nah, Bani Kalb ini kalau zaman Rasulullah ketika dia menyebut Bani Kalb itu adalah kaum yang mendiami daerah dataran tinggi Golan ya. Jadi di sekitar dataran tinggi Golan sampai ke Suriah saat ini
sampai ke sebagian Yordania, dan mereka ini rata-rata adalah ketika itu orang-orang Kristen Maronit ya, dan mereka ini juga menjadi sekutu dinasti Bani Umayyah di masa Muawiyah dan seterusnya dalam memerangi bangsa-bangsa ketika itu. Nah, walau alam Bani Kalb di akhir zaman itu dari arah mana, tapi kemungkinan dari wilayah di daerah Suriah, daerah Yordania atau daerah Lebanon, dan daerah di barat laut dari wilayah semenanjung Arabia saat itu, karena Bani Kalb di masa Rasulullah ya wilayahnya daerah situ ya. Nah, ketika itu mereka sedang memiliki kekuasaan atas daerah Sam dan sampai ke wilayah semenanjung Arabia. Jadi ketika itu kekacauan telah mencapai wilayah Saudi Arabia ya, karena dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Madinah akan kosong, tidak memiliki penduduknya atau ditinggalkan penduduknya. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Fitan dikatakan Rasulullah memberitahukan kepadaku apa saja yang pasti akan terjadi sampai terjadinya hari kiamat. Tiada sesuatu pun darinya kecuali sudah kunyatakan kepada beliau. Akan tetapi aku belum bertanya kepada beliau apa yang menjadikan penduduk Madinah keluar dari atau meninggalkan Madinah. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Malik pada kitab Al-Muwatta hadis nomor 1381, Madinah akan ditinggalkan dalam keadaan terbaiknya, sehingga anjing atau serigala akan memasukinya lantas makan di salah satu tiang masjid atau di atas mimbar. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, untuk siapakah buah-buahan pada zaman itu? Belum menjawab, untuk awafi, yaitu burung-burung dan binatang buas. Jadi ketika itu Madinah ditinggalkan oleh penduduknya karena mungkin telah dikuasai oleh satu kekuatan yang baru, atau mungkin terjadi kekacauan karena peperangan yang berpusat di Madinah sehingga penduduknya pergi meninggalkan kota tersebut. Dan ketika itu orang-orang yang soleh berhijrah dan tinggal di Mekah, tapi banyak di antara mereka pergi meninggalkan Arab dan akan, kata Nabi dalam banyak hadis yang lainnya, akan digantikan oleh bangsa lain yang adalah bangsa yang membawa panji hitam dari timur. Nah, di saat kekacauan ini akan ada muncul kelompok mujahidin yang akan berperang di Timur Tengah, yang mereka inilah nantinya akan menjadi penyokong Imam Mahdi. Dalam hadis lain dikatakan, dalam hadis riwayat Bukhari ya, makmurnya Baitul Maqdis itu tanda runtuhnya Yasrib atau Madinah. Jadi ketika Baitul Maqdis makmur, atau mungkin ketika itu dikuasai oleh umat Islam, itu akan terjadi, itu berarti runtuhnya Yasrib ya, Madinah. Runtuhnya Yasrib itu tanda terjadinya pertempuran besar, dan setelah itu akan terjadi pertempuran besar. Terjadinya pertempuran besar itu tanda terbebasnya Konstantinopel atau wilayah Turki saat ini. Dan pembebasan wilayah Turki itu adalah tanda munculnya Dajjal. Kemudian beliau menepuk dengan tangan beliau ke paha orang yang beliau ajak bicara,
atau ke pundaknya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya ini benar-benar nyata sebagaimana engkau ada di sini atau bagaimana engkau duduk di sini. Jadi itu adalah hal-hal yang terjadi yang akan menjadi pemicu munculnya Imam Mahdi, munculnya kelompok mujahidin yang akan membebaskan Baitul Maqdis atau menguasai sebagian wilayah Syam. Lalu ada juga kekuatan baru, kekuatan lain, yaitu Bani Kalb yang berkuasa di wilayah sekitaran Syam atau Suriah, yang akan berperang dengan kelompok ini, dan peperangan ini akan mencapai wilayah Madinah, sehingga Madinah akan dikosongkan. Dan ketika itu terjadi perebutan wilayah ini, Madinah dan Mekah, di antara tiga kekuatan putra penguasa ketika itu. Tetapi nanti yang akan mendapatkan kemenangan di wilayah ini, Mekah Madinah ini, adalah Imam Mahdi. Dan ketika Imam Mahdi itu diangkat, dibaiat jadi pemimpin, Bani Kalb akan berusaha melawannya, membunuhnya, dan mengirimkan pasukan ke wilayah ini, tetapi akan ditenggelamkan di antara kota Madinah dan Mekah. Jadi mungkin dia telah menguasai Madinah ya, tapi pasukan ini akan ditenggelamkan, lalu dikirim lagi dan akan ditenggelamkan lagi. Wallahu a'lam. Nah, setelah itu akan terjadi peperangan-peperangan yang lebih besar lainnya lagi ya. Nah, apakah Imam Mahdi ini saat ini sudah ada? Itu menurut keyakinan Syiah, Imam Mahdi itu bagian dari 12 imam mereka yang digaibkan ya, imam ke-12. Tapi imam ke-12 ini sebenarnya tidak pernah ada, tidak pernah lahir sama sekali. Ini terjadinya di tahun 300-an Hijriah. Tetapi imam itu sebenarnya tidak pernah ada, tidak pernah dilahirkan, dan karena mereka tidak memiliki pengganti, akhirnya dimunculkanlah bahwa sebenarnya imam ke-12 mereka ini telah lahir dan sedang digaibkan, disembunyikan, dan akan keluar lagi di akhir zaman. Tetapi fakta di lapangan dari hadis-hadis tentang Imam Mahdi, kemungkinan tidak ada hubungan sama sekali dengan itu. Jadi Imam Mahdi benar-benar akan muncul di akhir zaman yang merupakan sosok yang lain. Dan dalam hal ini, dalam keyakinan Sunni, Imam Mahdi ini ada 3 pendapat ya. Jadi satu pendapat mengatakan dia benar-benar keturunan Rasulullah, benar-benar manusia keturunan Rasulullah, yang namanya adalah sama dengan nama Rasulullah, yang orang tuanya juga mirip dengan nama orang tua Rasulullah. Pendapat kedua adalah dia ini hanya simbol kebangkitan umat Islam di akhir zaman. Dan pendapat ketiga adalah dia ini adalah tokoh yang tidak perlu keturunan Rasulullah, tetapi yang akan menjadi simbol kekuatan umat Islam akhir zaman. Nah, mungkin pembahasannya kali ini sampai sini saja. Jadi Imam Mahdi itu akan keluar, beberapa garis besarnya adalah munculnya kekuatan Bani Kalb. Bani Kalb zaman Rasulullah adalah orang-orang Kristen Maronit yang tinggal di wilayah sekitar dataran tinggi Golan sampai Syam, sampai Yordania, yang sekarang ya kira-kira orang-orang yang tinggal di daerah tersebut ya. Wallahu alam agamanya apa. Yang kedua,
munculnya Panji Hitam dari timur, peperangan dan penaklukan Baitul Maqdis, dan peperangan yang mencapai wilayah kota Madinah sehingga ditinggalkan penduduknya. Lalu pertikaian antara tiga penguasa ketika itu yang akan dimenangkan oleh Imam Mahdi, yang dibaiat ketika itu adalah Imam Mahdi. Itu adalah poin-poin besarnya ya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.